Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah praktik hukum internasional ingin memaparkan materi kami yang berjudul Sovereignty over Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, Indonesia, Malaysia, 1998 sampai 2002. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator Habib Febrian dan ada 6 teman saya lainnya, yaitu Jihad Gani Priyatna, Ananda Dita Kurnia Oktavia Raas, Habib Aska Alifa Salsabila, Elizabeth Marbun, dan Sylvia Khairuddin. Langsung aja lanjut ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia menjadi salah satu kasus yang menyangkut permasalahan perbatasan. Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas tegas antar dua negara. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makassar, di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia Timur. Sementara Pulau Ligitan merupakan gugus Pulau Karang yang terletak 21 mil laut, 34 km dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil atau 93 km dari Pulau Sebatik di ujung timur laut Pulau Kalimantan Borneo. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Namun sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda. Meski gejolak bisa teredam, sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul terus-menerus. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Aska Alifa Salsabila. Sejarah awal terjadinya sengketa antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Selanjutnya dilanjut oleh Ananda Dita. Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali di antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan pasukan polisi hutan setara BRIMOB melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesnek Mordiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim. Dibuatkan kesepakatan final dan binding pada tanggal 31 Mei 1997. Kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997.
Pada tanggal 2 November 1998, kedua negara sepakat untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Slide selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Saudari Elizabeth. Tindakan Indonesia dan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada awalnya kasus persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan ini diselesaikan dengan cara negosiasi. Namun dalam hal ini salah satu pihak bersikap menolak kemungkinan negosiasi tersebut sehingga penyelesaian ini akhirnya mengalami jalan buntu, di mana secara prosedural penyelesaian melalui Mahkamah Internasional didahului dengan adanya kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Akhirnya persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Di sini antara Indonesia dan Malaysia telah membentuk sebuah perjanjian yang diberi nama Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the dispute between Indonesia and Malaysia concerning sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Perjanjian ini dapat disebut sebagai special agreement. Tanggapan Indonesia terhadap Malaysia akan pelanggaran yang terjadi menjadikan kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja yang bernama Joint Working Group on Pulau Sipadan and Pulau Ligitan. Kelompok kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan, namun pelaksanaan tersebut tidak menunjukkan adanya kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa. Proses pemeriksaan oleh Mahkamah Internasional dimulai pada bulan November tahun 1998 yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses persidangan yang bisa dilengkapi oleh para pengacara. Pada proses persidangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesi argumentasi tertulis dan juga argumentasi lisan. Selanjutnya dilanjut oleh Saudari Widiasari. Berkaitan dengan penyampaian argumentasi Indonesia, yaitu mengklaim berdasarkan Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda. Penyampaian Indonesia sebagai pewaris dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan, serta penyampaian bukti-bukti efektif occupation, sedangkan penyampaian oleh Malaysia adalah kedaulatan diperoleh berdasarkan original title oleh Sultan Sulu dan berdasarkan bukti-bukti efektif occupation. Mahkamah Internasional menolak argumentasi pertama Indonesia mengenai Konvensi 1891 karena dianggap tidak relevan dan tidak menjelaskan penetapan kedaulatan pulau-pulau. Mahkamah Internasional juga menolak klaim Indonesia dan Malaysia sebagai pewaris pulau tersebut karena buktinya tidak kuat, hingga akhirnya Mahkamah Internasional mempertimbangkan bukti-bukti efektif occupation dari Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional menimbang bukti yang disajikan oleh Malaysia lebih efektif administration terhadap kedua pulau tersebut, sehingga akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Jiyad Gani. Dipersilakan. Baik, kesimpulannya yaitu persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda dan sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul terus-menerus. Akhirnya persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional yang dimulai dengan proses pemeriksaan oleh Mahkamah Internasional dimulai pada bulan November 1998 dengan hasil Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Poin krusial dalam penentuan pemberian kedaulatan kepada Malaysia terletak pada ada tidaknya efektivitas. Kalau saja Indonesia mempunyai bukti tentang adanya peraturan dan tindakan nyata Belanda di kedua pulau, bisa saja kedudukan akan sama kuat dan akan sulit bagi hakim untuk mengambil keputusan. Arsip dan data dari eks-pemerintahan kolonial ternyata sangat signifikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Presentasinya selanjutnya akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan terkait dari makalah yang kelompok kami buat.
list pertanyaan yang pertama ada sengketa. Yang pertama, sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang saudara bahas. Pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh saudari Sylvia Hairudin. Silakan. Iya, jadi sengketa hukum yang terjadi di antara dua negara ini, yaitu antara Malaysia dan Indonesia, yaitu terkait perebutan pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pertanyaan kedua, berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait? Mungkin saudara Jatgani bisa menjawab. Ya, durasi sengketa ini dimulainya memang sudah terlampau lama, namun penyelesaiannya dimulai pada tahun 1998 ketika Mahkamah Internasional memasuki persengketaan ini melalui kesepakatan yang telah diajukan oleh Indonesia dan Malaysia, lalu diputus pada tahun 2002 oleh Mahkamah Internasional dengan menunjuk kedaulatan bagi Malaysia atas Pulau Ligitan dan Sipadan. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saudari Elizabeth ya. Pertanyaannya adalah dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya? Jawabannya adalah iya, Mahkamah Internasional berhak mengadili perkara tersebut berdasarkan kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal tersebut mengartikan bahwa untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional, salah satunya harus terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan dalam penyerahan kasusnya. Baik, pertanyaan keempat. Bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang saudara bahas? Itu bisa dijawab oleh saudari Widyasari. Baik. Dalam kasus ini, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Pertanyaan terakhir. Menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhannya terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Bagaimana tanggapannya menurut saudari Aska Alifa? Menurut saya, putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Internasional sudah dijalankan dengan tahapan yang sesuai prosedural. Keputusan yang diambil MI pun berdasarkan suara mayoritas dan bersifat mengikat dan final. Jadi dengan demikian, putusan tersebut sudah sesuai bagi masing-masing pihak, karena hal ini memang salah satu kesepakatan kedua belah pihak dalam menyerahkan sengketanya dalam Mahkamah Internasional. Baik, sesi presentasi dan sesi pertanyaan sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih.